Shalom adik-adik. Yuk mari sama-sama kita semua bangkit diri dari tempat tidur kita, dari kursi kita. Karena kita mau memuji nama Tuhan, kita mau menari, melompat karena Tuhan Yesus begitu baik. Yeay. Sama-sama tinggikan nama Tuhan Yesus. Bersama katakan, aku gembira,
biarlah Tuhan disenangkan oleh setiap pujian kami, oleh setiap tarian kami, oleh setiap lompatan kami. Itu semua buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat pagi yang indah Tuhan. Sebentar kami siapkan hati kami untuk diisi oleh firman-Mu. Tuhan berkati Tuhan, biarlah firman-Mu dapat tertanam di setiap hati kami dan menghasilkan buah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan di dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Yeay. Shalom adik-adik. Wah, kangen 3 minggu kita gak ketemu. Tapi gak apa-apa, yang penting adik-adik tetap sehat. Dan yang paling penting, adik-adik tetap bisa dengerin firman Tuhan di rumah. Adik-adik, pada hari ini Cici akan membawakan firman Tuhan tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Jadi adik-adik bawa dulu Alkitab kalian. Kalau misalnya kalian belum siapin Alkitab kalian pause dulu video ini. Oke? Udah disiapin Alkitabnya, buka Alkitab kalian Matius 25 ayat 1 sampai 13. Adik-adik Cici bakal bacain, kalian lihat Alkitab kalian dan tolong diperhatikan. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Amin. Adik-adik, dari pembacaan Alkitab itu sekarang Cici punya 2 gelas yang berisi lilin minyak atau yang kita sebut pelita ya. Dari Alkitab yang telah kita baca tadi dijelaskan ada 10 gadis yang mau pergi. Tapi 10 gadis itu dibagi 2 kelompok. Kelompok pertama adalah gadis-gadis yang bijaksana dan kedua adalah gadis-gadis yang bodoh. Mereka mau pergi untuk bertemu mempelai laki-lakinya atau yang gampangnya kalian sebut sebagai pengantin laki-laki. Nah, saat mereka mau pergi, gadis-gadis yang bodoh langsung pergi membawa pelitanya. Tetapi kalau gadis-gadis yang bijaksana, mereka pergi membawa pelita dan juga membawa minyak untuk persediaan. Nah, adik-adik, akhirnya mereka semua pergi. Mereka semua menunggu pengantin laki-lakinya datang. Tapi pengantin laki-lakinya itu enggak datang-datang. Akhirnya hingga mereka tertidur. Nah, pada pada setengah malam ada yang berseru, "Pak, pengantin laki-laki itu datang." Mereka akhirnya terbangun, mereka bersiap-siap dan mereka membereskan pelitanya. Saat dilihat pelitanya, gadis yang bodoh ini ngeliat pelitanya, "Wah, minyak aku tinggal dikit nih." Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana minyaknya masih banyak. Kenapa adik-adik? Soalnya tadi dia bawa persediaan minyak untuk mengisi ulang kalau minyak dia sudah mulai habis. Nah, akhirnya gadis yang bodoh itu minta kepada gadis yang bijaksana, "Aku minta dong minyaknya. Soalnya kalau misalnya minyaknya habis, nanti api di pelitaku bakal padam." Tapi gadis yang bijaksana bilang, "Aku tidak bisa memberikan minyak ini, soalnya kalau misal aku berikan ini nggak bakal cukup buat kamu ataupun buat aku." Terus dikasih tahu, "Ya udah kalau misal kamu mau di sana aja ada tukang penjual minyak, kamu beli minyak aja." Akhirnya gadis-gadis yang bodoh itu pergi untuk membeli minyak. Nah, tahu nggak adik-adik, saat mereka pergi untuk membeli minyak ternyata pengantin laki-lakinya datang. Pengantin laki-lakinya datang dan melihat ada 5 gadis yang bijaksana yang sudah siap sedia. Akhirnya 5 gadis bijaksana itu diundang masuk ke tempat pesta perkawinan. Saat mereka sudah masuk, pintunya ditutup. Saat pintunya ditutup, gadis-gadis yang bodoh itu akhirnya datang. Mereka mengetuk-ngetuk pintunya.
Tuan, tolong bukakan. Tetapi tuannya bilang, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Nah adik-adik, dari firman Tuhan yang udah disampaikan pada hari ini sebenarnya mengajarkan kita atau mengingatin kita, mungkin selama 3 minggu ini atau mungkin selama lebih dari sebulan kalian harus ada di rumah, gak boleh kemana-mana. Dan terlebih juga kalian gak bisa ibadah selama 3 minggu ini, kalian ibadahnya secara online. Adik-adik, firman Tuhan ini kalian diingatin lagi nih adik-adik, supaya kalian walaupun di rumah, kalian mungkin ada yang sekolah dari rumah, yang ibadah secara online, tapi kalian diingatin sama Tuhan, kalian harus pas di rumah pun kalian gak boleh bersantai-santai, tapi kalian harus berjaga-jaga, kalian harus menjaga api kalian, karena kalian juga punya api pelita di dalam hidup kalian. Wah, apa itu artinya api pelita yang ada di dalam hidup kita? Ada 2 hal, ada yang pertama adalah api kalian itu semangat kalian di dalam Tuhan, dan kedua adalah api kalian, iman percaya kalian di dalam Tuhan. Jadi saat kalian di rumah, kalian gak bisa ibadah, kalian gak bisa datang ibadah, kalian tetap harus menjaga api kalian supaya tetap menyala. Kalian harus melihat minyak kalian tetap tersedia, supaya jangan sampai ternyata minyaknya habis, apinya akhirnya padam. Kalian harus menjaga apinya untuk tetap menyala, karena api yang menyala itu untuk membuat kalian tetap semangat di dalam Tuhan. Iman percaya kalian di dalam Tuhan juga semakin kuat. Jadi adik-adik, pas di rumah pun kalian harus tetap menjaga hubungan kalian dengan Tuhan, menjaga api kalian untuk tetap menyala. Caranya bagaimana? Caranya yang pertama ya ini yang sekarang kalian sedang lakuin. Kalian nonton video tentang firman Tuhan. Walaupun kalian gak ke gereja, tapi kalian tetap bisa mendengarkan firman Tuhan di rumah. Yang kedua, kalian bisa menyetel lagu rohani, kalian bisa ikutan bernyanyi, kalian bisa tetap ikut memuji Tuhan. Karena menyembah dan memuji Tuhan dimanapun kalian berada, kalian tetap bisa menyembah Tuhan walaupun kalian gak ke gereja. Dan yang ketiga, kalian tetap berdoa. Mungkin di rumah kalian, wah selama 3 minggu ini atau selama sebulan lebih ini kalian puas-puasin main, atau kalian puas-puasin cuma nonton YouTube, atau kalian puas-puasin aku tiduran saja. Tapi juga kalian harus ingat, kalian harus bangun hubungan kalian, karena apa tadi? Kalian harus jaga api kalian tetap nyala. Jangan sampai kalian kehilangan semangat di dalam Tuhan dan kekurangan iman percaya kalian di dalam Tuhan. Oke adik-adik, tetap jaga ya iman percaya kalian dan semangat kalian di dalam Tuhan. Adik-adik, nah dari firman Tuhan yang tadi udah Cici sampein, Cici ada kuis. Kuisnya adalah pertanyaannya, kalau misalnya adik-adik perhatikan, kalian pasti bisa menjawab. Pertanyaannya adalah, tadi kan dibilang ada 2 kelompok dibagi, dari 10 gadis itu dibagi 2 kelompok. 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Nah pertanyaannya adalah, kenapa kelompok kedua 5 gadis bodoh itu disebut menjadi kelompok gadis-gadis yang bodoh? Oke? Kalian kalau misalnya udah tahu jawabannya, kalian ketik jawabannya, kalian kirim jawabannya di chat WA. Nanti bakal ada di sini nomor WA Guru The Hope. Kalian kirimkan jawabannya dari pertanyaan tadi. Dan kalau misalnya untuk kelas Nasaret kecil dan Nasaret besar, orang tuanya tetap masih bisa berpartisipasi. Dengan caranya Bapak Ibu menuliskan nama anaknya dan kelasnya serta jawabannya. Nanti dikirimkan ke nomor WA yang ada di bawah sini ya. Oke adik-adik, nanti akan dipilih 3 pemenang dan kalian akan mendapat hadiah pulsa. Nanti bakal dikirim ke nomor kalian masing-masing. Dan nanti pengumuman siapa pemenangnya bakal diumumin di Instagram The Hope. Jadi lihat terus di Instagram The Hope ya. Oke adik-adik, ditunggu jawaban kalian. Nah adik-adik, kita mungkin udah lama gak ketemu, selama 3 minggu ini kita gak ketemu. Jadi Cici ada satu gerakan yang bisa kalian ikutin. Sebutin gerakan yang disebut gerakannya adalah virtual hugs atau pelukan maya. Karena kita kan gak ketemu nih selama 3 minggu. Nah Cici ada gerakannya, kalian bisa ikutin ya. Tangan kalian taruh di sini satu, yang satu di sini. Kalian sambil bilang Tuhan memberkati. Oke adik-adik, happy Sunday, God bless you. Ya, gimana adik-adik, diberkati nggak dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Cici Itin? Pastinya diberkati dong. Nah, Cici ada beberapa pengumuman. Jadi minggu depan kita akan merayakan Paskah. Tapi gimana Ci ngerayain Paskahnya? Gitu. Nah, adik-adik yang punya Instagram bisa cek infonya di Instagram The Hope di @thehope.generation. Nah, buat adik-adik yang belum punya Instagram bisa tanya ke guru kelasnya masing-masing. Dan satu informasi lagi, jangan lupa adik-adik jaga kesehatan supaya virus-virus
itu nggak akan masuk ke dalam tubuh kita. Dengan caranya gimana sih? Dengan cara sering-sering cuci tangan, habis megang yang kotor itu langsung dibersihin. Oke, tetap semangat, tetap sehat, dan Tuhan Yesus memberkati. See you minggu depan.